Oke, ini lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Hari ini materinya adalah login. Berarti yang pertama, di sini kita buka dulu foldernya. Ada buka. Buka. Berarti di sini kita jalankan servernya seperti biasa. Di PHP Spark Serve. Kemudian kita copy. Kemudian ini localhost 8080. Ya. Untuk database-nya kan kemarin sudah ada ya. Kan kemarin kita sudah bikin tabel admin, terakhir admin, tabel namanya admin. Yang di sini username-nya kan admin, passwordnya admin. Nah, terus di sini kemarin kan login ya. Nah, nanti pengennya itu kalau semisal berhasil login, berarti nanti larinya ke sini. URL-nya jadi uh, admin slash dashboard. Nah, dashboard. Nah, seperti ini. Kalau berhasil login, kalau gagal login ya berarti tetap di sini. Nah, coba di sini kita masukkan dulu Ariel, Ariel kita login, klik. Di sini kan langsung error ya. Larinya ke controller, berarti kita disuruh bikin sebuah function namanya ini, do login. Ya, berarti sekarang kita buka controllernya app config controller ya. Nah, namanya login. Di sini kita bikin sebuah function namanya adalah do login. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan semua inputan ya. Ya, mendapatkan inputan kan menggunakan rumus $list request get post ya. Berarti kita gunakan ini $list request request get post. Terus name-nya dari view-nya kan ini ya, kemarin namanya username sama password ya. Nah, ini username, bawahnya password ya. Berarti kita masukkan username, sini kita tampung di dalam variabel US, di bawahnya berarti password ya. Atau variabel PW gitu ya. Variabel PW. Variabel di sini name-nya password. Terus coba kita print R dulu ya, echo variabel US dan variabel PW. Langsung kita exit biar tidak mengeksekusi script di bawahnya. Oke, dapat ya Aril-Aril ya. Tapi kan passwordnya ini harusnya dienkripsi ya. Maka dari itu di sini kita enkripsi menggunakan SHA-1. Nah, terus yang ini kita masukkan ke dalamnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita save, lihat hasilnya lagi. Nah, bentuknya enkripsian seperti ini. Belakangnya ini ya, C8B. Oke, coba kalau semisal tak masukkan admin ya. Admin. Nah, di sini 997 ya. Kalau di sini sama ya 997. Berarti kan passwordnya admin. Nah, data yang dari formulir tadi itu baru kita dapatkan gitu. Selanjutnya kita akan ngambil data dari tabel admin berdasarkan kolom username dan passwordnya. Maka dari itu kan perlu sebuah model ya. Nah, di sini kita use dulu modelnya. Use app panah kiri, garis miring kiri, models. Di sini kita masukkan ya. Modelnya itu madmin. Kemarin kan kita sudah bikin ya modelnya namanya madmin. Nah, terus di sini kita jadikan objek atau properti ya. Di sini berarti kita masukkan protected variabel admin terus
Di bawahnya kita bikin sebuah function construct ya, function construct konstruktor. Ini parentnya nggak usah. Berikutnya di sini kita jadikan propertinya itu sebagai objek ya. Berarti dollar $this, aduh sorry, jadikan objek berarti dollar $this mana kanan model. Terus di sini objeknya adalah new m admin. Berarti ini bukan model. Di atas kan berarti ini ya m admin ya. Berarti di sini m admin. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjutin lagi untuk ini ya. Ngambil data dari tabel admin yang username dan password. Atau berdasarkan username dan password. Berdasarkan. Berarti dollar $this m admin. Dollar $this m admin where. Kayaknya where. Nah, where-nya itu berarti kolomnya username variabel US. Terus ambil password, berarti where lagi. Kolomnya namanya password, koma variabel PW. Tentu variabel PW isinya password yang sudah terenkripsi tadi ya. Karena kan di database itu bentuknya juga enkripsi gitu. Nah, terus di sini kita dapatkan datanya menggunakan perintah ini ya, first. Ini kalau satu data pakainya first. Kalau semisal banyak data nanti pakainya ini, get result array. Nah, itu kalau banyak, tapi karena datanya jelas satu, jelas pakai ini. First, first. Nah, ini kan berarti data adminnya di sini ya. Kita tampung di dalam variabel admin. Variabel admin. Coba kita cek dulu isi dari variabel admin itu apa kira-kira. Berarti variabel admin. Nah, coba kita save, lihat hasilnya. Kalau ada datanya kan berarti username dan passwordnya benar. Nah, oh di sini dollar $m admin di line ke, oke, berarti ada kesalahan ya, line ke-14 ya. Undefine variabel $m admin sebentar. Protected $m admin, protected model sebentar. Berarti di sini protected model ya. Oke, protected model, protected model di sini dollar this model ya. Model M admin. Jadi yang di sini tadi bukan M admin ya, tapi model dollar this model. Nah, coba kita save ya hasilnya. Define variable model. Sebentar. Bener nih. Protected model ya, protected model dollar model ya, koma di M admin. Ini kan nama model saya kan M admin ya. App models M admin. Protected dollar model. Benar. Ini function konstruknya. Public function. Oh, nggak usah dipublikin ya. Ini doang. Function construct. Terus di sini dollar this panah kanan. Oh, ini bukan dollar model. Bukan dollar model. Langsung modelnya. Nah, di sini variabel m admin. Ini m admin. Nah, ini juga sama m admin. Nah, coba kita save. Yang di sini juga berarti bukan model ya, tapi m admin. Nah, coba save lihat hasilnya. Nah, try it Almay m admin does not exist. Sebentar. Database Eloquent, database m admin. Itu kayaknya di modelnya deh. Modelnya itu m admin. Oh, sorry sorry, belum kita setting ya. Berarti kan harusnya kita setting dulu. Oke, di sini kita setting untuk tabelnya kan pakai untuk primary key-nya juga sama. Untuk use automatic income juga allowed file-nya. Nah, ini doang, tiga doang. Ini berarti tabelnya namanya admin.
Terus untuk primary key-nya ID admin. Terus untuk isi yang ada di dalam tabel admin itu ada kolom username, terus ada password ya, ada password, terus ada kolom 6. Nah, oke, coba kita save, lihat lagi hasilnya. Nah, di sini ada datanya karena username yang, sorry, data yang username-nya itu adalah admin dan password yang itu adalah admin itu ada di database ya. Di sini kan sama gitu. Tapi kalau misal ketika kita nginput data di formulir loginnya kok Aril-Aril gitu ya. Aril, passwordnya Aril. Kan nggak ada tuh data di tabel admin yang username dan passwordnya itu Aril-Aril. Nah, maka dia nanti nol ya, atau nggak ada datanya gitu. Nah, berarti kan dapat disimpulkan jika kosong data kan gagal login. Namun jika ada datanya maka berhasil berhasil login. Biar gampang gini aja. Jika jika ada ya reset atau jika ada data admin maka berhasil login. Selain itu, selain ada kan berarti kosong ya, berarti gagal login. Berarti di sini kita tambahkan logika ya. Jika itu kan if. Nah, ada itu iset. Jika ada variabel admin. Nah, maksudnya itu jika ada datanya. Variabel admin itu kalau ada datanya, maka berhasil login. Nah, selain itu, berarti else gagal login. Oke, berarti kalau berhasil login kan dilarikan ke sini. Return redirect to redirect panah kanan to redirectnya ke URL admin slash dashboard. Nah, seperti ini. Tapi kalau semisal gagal, return redirect turun buka turun tutup ya sorry. Tapi kalau semisal gagal berarti larinya tetap ke URL login. Coba kita save dulu lihat hasilnya. Karena ini gagal login berarti kan larinya ke URL login. Nah, misal tak masukkan Dimas tadi ya, Dimas, Dimas. Nah, gagal login. Nah, dia tetap di sini. Tapi kan kalau misal gagal login kan biasanya ada pesannya ya, ada pesan. Nah, maka dari itu di sini harus kita bikinkan alert ya atau pesan di layar. Nah, maka dari itu kita perlu membuat sebuah sessionnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu panggil sessionnya dulu ya. Berarti di sini cara untuk panggil session itu adalah seperti ini. Session. Nah, kemudian ini saya tampung di dalam variabel session gitu aja ya. Nah, terus kalau kita sudah mendeklarasikan sessionnya ini, atau coba kita cek dulu ya, session itu isinya apa gitu. Kopre, intinya session itu adalah sebuah settingan ya, settingan untuk menyimpan data pesan atau data login gitu. Nah, di sini session, lalu kita bikinkan pesannya di sini, dollar session, dollar session. Nah, untuk menetapkan pesannya itu seperti ini, pakai perintah set flash data. Di sini pesannya apa? Misal pesan gagal gitu ya. Nah, ini nama sessionnya. Terus ini pesannya nanti. Kalau misal ada pesan gagal, nah nanti munculkan ini. Gagal login gitu. Gagal login. Berarti kalau misal benar berhasil login kan berarti di sini ya. Berarti ini namanya bukan pesan gagal tapi pesan sukses. Ini berhasil login ini. Berhasil login. Atau di sini kita kasih keterangan ini aja. Username atau password salah gitu ya. Username atau password salah. Password salah. Nah, coba kita save dulu lihat hasilnya. Kita masukkan lagi datanya semisal nurul-nurul. Harusnya kan gagal login. Kita klik lagi. Kan di sini belum nongol ya pesannya ya. Nah, tadi itu baru menetapkan pesan ke dalam sessionnya. Untuk memunculkannya perlu tambahan di mana? Di view-nya, view login. Nah, di sini perlu menangkap sessionnya tadi gitu yang kita daftarkan. Nah, session yang kita daftarkan tadi itu namanya adalah ini pesan gagal gitu ya. Berarti nanti di view login ini harus menangkap pesan pesan gagal. Nah, berikutnya sekarang di sini gimana caranya untuk mendapatkan pesannya ya. Untuk mendapatkan pesan di view itu gimana kira-kira?
Nah, di sini caranya itu gampang ya. Jadi seperti ini. Nah, jika tahu langsung aja gini, if tab jika ada session yang sessionnya itu adalah tadi ya, karena menetapkannya kan pakai ini, pakai set flash data. Nah, kalau mendapatkannya itu berarti pakainya ini get flash data. Nama pesannya apa? Yang didaftarkan tadi adalah pesan gagal. Maka di sini harusnya kita mendapatkan pesan pesan gagal. Nah, jika ada data pesan gagal, maka munculkan alert. Alert itu seperti ini di kelas, mungkin pakai Bootstrap ya, alert alert strap dinger. Nah, seperti ini. Terus di sini tinggal kita tampilkan tadi data pesannya. Nah, data pesannya itu maksudnya yang di sini. Maksudnya yang ini tadi, username atau password salah. Nah, username atau password salah kan manggilnya dari sini toh. Get flash data pesan gagal. Maka di sini tinggal kita tambahkan ini. Kita copy aja dari yang sebelumnya. Tapi pakai script PHP ya. Biar aktif. Nah, seperti ini. Udah, ini doang. Coba kita refresh. Nah, username atau password salah gitu ya. Tapi kan tempatnya bukan di sini ya. Harusnya di dalam formulirnya. Mungkin di atasnya ini ya. Sini. Terus kita kasih MB1 mungkin ya. Nah, oke. Misal Nurul-Nurul ya. Klik. Nah, username atau password salah gitu. Tapi kan harusnya setelah berapa saat hilang ya. Nah, itu memerlukan sebuah jQuery ya. jQuery itu adalah library yang digunakan untuk mempersingkat kode-kode JavaScript. Nah, maka dari itu di sini kita harus download dulu CDN-nya, CDN jQuery. Buka kita baru, di sini kita bukan lagi ini ya uncompressed, ini kita copy, terus kita pasang di halaman login. Nah, di sini di bawahnya bootstrap.min ini ya. Sorry, sorry, salah. Nah, kita kecilkan aja ya. Nah, di sini. Nah, terus, aduh, aduh, bisa sebentar. Ini nge-lag ya, sebentar. Nah, crash, sebentar. Dia mengalami crash. Oke, udah nggak crash ya. Nah, di bawah sini kita coba tambahkan jQuery. Script, kalau semisal ini muncul, nah kalau semisal ini muncul, berarti kita tambahkan dulu ID pesan gagal. Berarti di sini, ya, nah, crash lagi ya, crash lagi sebentar. Udah nggak crash. Nah, berarti kan awal jQuery itu kan seperti ini. Dolar dokumen, dokumen, dot ready function. Kurung buka kurang awal. Ini function anonymous. Nah, terus di sini kalau semisal dia show, ya kan by default hide ya. Berarti semisal dia show, berarti yang tak sentuh ID kan pakainya hashtag. Hashtag. Nah, ID-nya itu ini pesan gagal. Maka di sini kita tuliskan pesan. Kalau semisal dia show gitu ya, triggernya itu dia show. Nah, maka di sini function function anonymous lagi. Di sini maka dia hidden. Nah, jadi dolar pesan gagal hide, salah itu namanya hide, hide, nah, 300. Nah, coba kita save dulu ya, lihat hasilnya. Ini nyoba aja sih. Login. Nah, kecepatan ya, berarti bukan 300 second ya. Tapi mungkin ya berapa ya? 700. Coba misal Nurul-Nurul tadi ya. Kan gagal login tuh. Klik. Nah, cepet banget ya. Coba kalau semisal 1000 ya, atau 5000 ini deh. 5000. 5 detik ya maksudnya.
Nah, salah. Ini ya 3 detik lah ya, 3000. Login. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, terus kalau misal berhasil login gimana? Admin, admin. Berarti kan dilarikan ke sini. Nah, berarti kita disuruh bikinin nih rootnya ya. Oke, kita tangkap dulu. Berarti di config roots, juga di config roots, root, roots. Nah, di sini kita tangkap ya. Oh, padahal ini udah ya. Oh, sorry, typo ya. Dashboard. Harusnya kan dashboard. A dulu baru R. Oke, sebentar. Ini masalah handling slash-nya ya. Harusnya itu garisnya ke kiri ya. Gini, ke kiri. Oke, mohon maaf. Berarti ini diganti ya. Kan tadinya kan garis kanan. Ini garis kiri. Kalau kiri itu antar direktori, loncat ke folder gitu ya. Kalau yang kanan itu di satu folder yang sama. Kalau ini antar folder, berarti beda. Folder satu dengan lain beda. Kalau yang ke kanan itu saat masih satu folder gitu. Nah, berarti kan langsung menuju ke sini ya, ke controller namanya admin, admin dashboard controller. Nah, di sini. Coba ya, di sini kita arahkan ke view ya. Berarti return view, arahnya coba semisal ke ini deh, admin slash dashboard. Coba kita save, lihat hasilnya. Oke, berarti sekarang kita disuruh bikin file baru di view ya, namanya dashboard. Kita bikin lagi halaman views, klik kanan new folder ya. Nah, admin, terus di sini kita bikin file baru namanya dashboard. Nah, coba kita save, lihat hasilnya. Nah, harusnya kan di sini ada pesan berhasil login gitu ya. Nah, itu kan sama dengan yang di halaman login tadi. Maka dari itu di sini mungkin kita bisa kopas saja dari yang awal tadi ya. Ini kita kopas saja yang session ini. Terus sama jQuery-nya ya, juga kita copy. Terus, oh sorry, saya satu-satu aja. Ini, terus jQuery-nya tadi ya. Ini. Nah, coba kita copy, lalu kita pasang di halaman dashboard ya. Tapi kan di sini bootstrap-nya belum ada. Berarti kita coding dulu HTML. Ini nanti panggil bootstrap di sini link php echo base URL. Berarti masuk ke asset slash css slash bootstrap.min.css. Nah, di sini tuh. Terus jQuery-nya kita naikkan. Nah, terus dah gini aja. Ini berarti pesannya bukan pesan gagal ya, tapi harusnya kan pesan sukses yang didapatkan dari login ini. Pesan sukses. Jadi di sini pesan sukses. Nah, ini juga sama ya, ini bukan pesan gagal. Oke, setiap kata-kata pesan sukses, sorry, pesan gagal diganti jadi pesan sukses. Nah, ini coba kita save dulu. Kita kembali ke halaman login ya. Nah, misal berhasil login nih. Berhasil login. Admin. Enter. Oke, berhasil login. Tapi kok warnanya merah ya? Harusnya kan ya ini ya. Harusnya hijau. Berarti eh, sukses. Udah. Oke, berikutnya di sini itu semisal ada H1 selamat datang gitu ya. Selamat datang. Nah, data pelogin yaitu adalah ini Ariel Erlin ya. Nah, Ariel Erlin itu harus disimpan ke dalam sebuah session. Nah, Ariel Erlin itu kan harus disimpan ke dalam sebuah session. Nah, artinya kalau kita login itu tidak hanya pindah halaman gitu, tidak, melainkan ada data pelogin yang di dalam yang disimpan ke dalam sebuah session. Nah, berarti di sini login itu tidak cuma pindah halaman, melainkan juga ini menyimpan data diri pelogin ke dalam session. Gampangannya session tadi itu adalah sebuah sesi ya. Nah, bagaimana cara menyimpan data diri pelogin ke dalam session? Nah, caranya itu, nah, sessionnya kan sudah kita deklarasikan di sini ya. Ini deklarasi session ini namanya. Deklarasi session.
Kalau kita mau menggunakan set flash data atau mau menyimpan session yang ini, kita harus nyalakan dulu ini session. Oke, berarti di sini kita gunakan dollar $session. Kemudian untuk menyimpan data diri itu di sini kita menggunakan perintah set ya. Berarti set set aja. Kalau set flash data kan untuk pesannya. Nah, kalau set ini untuk menyimpan data diri peloginnya. Nah, misal yang disimpan itu adalah data diri ID ya. Nah, ID admin misal. Nah, berarti di sini data diri adminnya kan ada di sini toh, variabel admin toh. Berarti variabel admin yang indeksnya itu adalah ID admin. Terus saya ini juga saya simpan juga untuk nama adminnya gitu ya, nama doang gitu. Nah, berarti ini nama sessionnya nama. Ini bebas ya, ini nggak harus sesuai. Boleh aja session namanya pengelola atau admin, ya ini boleh. Tapi ini sesuai nama kolomnya, berarti nama. Terus data nama kan ditampung di dalam variabel admin. Nah, berarti variabel admin yang indeksnya itu adalah nama. Sekalian juga deh untuk username-nya ya. Berarti di sini nama sessionnya username. Nah, di session username ini yang ingin saya simpan adalah data username yang saya tampung di dalam variabel admin indeksnya username. Oke, nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya ya. Back, kita refresh, masuk di sini semisal tadi admin-admin ya. Enter, oke, berhasil login. Nah, sekarang selamat datangnya di sini mau saya tampilkan sessionnya tadi gitu. Berarti sekarang kita ke view ini ya, view dashboard. Nah, di sini kita tampilkan dulu sessionnya PHP variable session. Oke, isinya adalah ini session kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Terus kalau semisal sudah, nah tinggal kita dapatkan datanya ya. Nah, cara untuk mendapatkan datanya itu adalah menggunakan kalau pesan kan ini pakainya get flash data. Nah, kalau kita nanti pakainya get aja. Berarti seperti ini. Selamat datang PHP echo variable session yang data sessionnya itu saya dapatkan. Nah, yang didapatkan apa? Session nama. Nah, session nama ini itu kan sudah kita daftarkan ketika login tadi. Nah, di sini ya. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, muncul di sini Ariel Erlin gitu. Kalau semisal kita cek ini Mas, semuanya bisa juga. Misal session get nama, terus di sebelah kanannya mau session get apa ya? Username gitu ya. Username bisa juga. Karena kan session, sorry, data username tadi kan sudah kita daftarkan di sini di controller login tadi. Nah, yang tidak kita daftarkan kan hal ini ya, password ya. Nah, maka kalau misal di sini kita tetap akses get password gitu, ini nanti dia akan error gitu. Karena atau enggak ada error ya, cuman nggak tampil ya. Karena di sini nggak ada session password gitu, adanya session ID admin, username sama nama. Oke, nah ini untuk materi login sampai sini kurang lebih seperti itu. Kalau mau melihat skripnya, saya ini tak benarkan dulu jadi nama tadi ya di view dashboard. Nah, ini yang ini nggak usah ini. Ya. Oke, ini next misal mau melihat controllernya dulu. Nah ini controller to login dari sini sampai sini ya. Nih, terus kalau mau melihat rutesnya tadi seperti ini ya. Slashnya itu ganti ke kiri, bukan ke kanan. Ini rutes. Terus kalau mau melihat controller dashboardnya itu seperti ini. Dashboard yang ada di dalam folder admin ya. Nah, seperti ini. Terus kalau semisal view, mau melihat view dashboard ya. Nah, itu di sini. Nah, seperti ini. Ini sessionnya tadi. Kalau mau melihat view login dan mendapatkan pesannya tadi, pesan gagalnya tadi seperti ini. Nah, ini scriptnya ya. Ini tadi untuk yang login. Terus ini untuk yang script jQuery-nya tadi. Gitu. Oke, ini untuk login ya. Selanjutnya mungkin di sini kita tambahkan logout ya. Kita tambahkan logout. Berarti di atas ini kita bikinkan menunya dulu. Oke, untuk menunya mungkin kita
kopas aja mungkin dari ini ya, bootstrap, sama kayak kemarin kok navigasi, namanya navbars. Nah ini kita copy, terus kita pasang di dashboard di atas ini, sini. Udah. Nah terus ini drop downnya kan nggak kepake ya, tak hapus saja. Push ini home, ini berarti kalau diklik larinya ke sini, php echo base URL, slash, ini berarti larinya ke admin slash dashboard. Berarti ini logout ya. Ini disable ini nggak perlu. Form ini juga nggak perlu. Cukup cukup dua aja. Ini logout. Ini logout. Ini berarti larinya ke sini. PHP echo base URL admin slash logout. Nah, coba kita save dulu lihat hasilnya. Nah, kan seperti ini. Sekarang materinya logout ya. Nah, gimana kalau misalnya di sini tak klikkan logout? Klik. Nah, jadi kan kita disuruh untuk menambahkan ini ya, URL admin slash logout ya. Maka dari itu kita kembali ke routes. Nah, di sini kita tambahkan untuk logout slash logout. Nah, untuk controllernya kemarin pakainya ini ya, logout. Terus untuk namanya ini ya, index, oh sorry, URL-nya admin slash logout. Nah, ini. Nama controllernya kan di dalam folder admin ya, berarti admin slash kiri. Terus di sini admin slash admin logout ya. Nah, sesuai. Oke, terus fungsinya namanya index. Coba kita save dulu lihat hasilnya. Nah, berarti kan sudah sampai di controller logout. Sehingga kita langsung lari ke controller logout. Nah, di sini kita akan menjalankan ini ya, apa namanya logout. Nah, ini logout adalah kebalikannya dari login tadi. Kalau kalau login kan menyimpan data. Nah, kalau ini menghapus data di session. Nah, ini menghapus data session. Nah, session yang dihapus apa? Tentu yang kita daftarkan yaitu ID admin, terus ada tadi ada username ya, username sama nama. Nah, berarti kita bikin dulu session kurung buka. Nah, terus di sini kita tampung di dalam dollar $session. Nah, terus kita hapus. Nah, kalau menetapkannya kan pakainya ini dah, pakainya set ya. Kalau semisal hapus berarti unset. Nah, berarti di controller logout, admin logout, gini, menghapus data session. Jadi dollar session, panah kanan, kalau menetapkan kan pakai set. Kalau menghapus pakainya unset. Unset apa? Unset ID session, sorry, ID admin ya. Nah, terus ada ID username, sorry, username aja deh. Terus di sini ada nama. Nah, kalau semisal sudah berhasil logout gimana? Lari, ya kita larikan gitu. Return redirect to kurung buka panah kanan return redirect to berarti URL-nya mengarah ke sini ya, mengarah ke URL utama seperti ini. Dah, coba kita save dulu lihat hasilnya. Oke, sebentar. Unset. Oke, unset itu nggak ada ya. Oke, berarti pakainya bukan unset. Nah, ini saya lupa lagi. Sebentar, enggak. Tulus itu ingatnya unset. Oke, coba kita googling ya. How to unset session in CodeIgniter 4. Kita cek session library. Nah, ini unset session config. Nah, ini kan dollar session bener ya cara cara kita tadi ya. Oh, ini sorry pakainya ini pakainya session panah kanan close. Tapi masih kurang yakin ya. Get kan untuk mendapatkan ya item itu salah satu session item. Bentar. Kalau kalau data sessionnya itu array set mungkin pakai ini ya hash ya bukan kalau hash itu or you call hash bukan push. Nah pakainya ini
Sepertinya sih ini, sepertinya ya. Jadi can use session, can be use remove it by test in the session. Ya, berarti pakainya ini ya. Coba kita pakai remove dulu. Oke, berarti session remove, remove, remove. Nah, coba kita save, lihat hasilnya, refresh. Oke, berarti kan di URL utama ini harusnya kita tampilkan ya sessionnya ya. Ngecek, kita cek dulu. Siapa tahu sessionnya belum berhasil terhapus kan, mungkin aja. Oke, berarti coba kita echo ya, pakai H1 PHP echo session kurung buka kurung tutup panah kanan get nama sessionnya nama tadi atau username nama aja deh nama. Nah, coba kita save, lihat hasilnya. Oke, nggak ada ya. Coba kita login admin ya. Nah, coba kita kembali ke URL utama tapi tidak logout ya. Nah, muncul loh. Tapi kalau misal kita akses URL-nya, bentar, coba kita kembalikan. Nah, seperti ini. Terus kita logout. Nah, di sini sessionnya hilang gitu. Nah, maka dari itu berarti sudah berhasil script logout kita ya, yaitu menggunakan remove. Session panah kanan remove. Seperti itu. Nah, sekarang ada masalah gitu. Masalahnya kalau misal di sini saya akses URL-nya admin/dashboard, masih bisa masuk, Mas. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini harus kita proteksi ya. Nah, proteksinya itu di controllernya, di controller. Nah, di admin dashboard. Nah, di sini. Nah, berarti di adminnya ini harusnya kita proses proteksi ya. Harusnya kita proteksi. Nah, kita kan login by session ya. Maka dari itu kalau nggak ada data session, berarti kan gagal login. Maka di sini kita bikin dulu variabel session. Nah, terus di sini kita kasih logika seperti ini. Jika tidak ada data session, nah yang data sessionnya itu adalah ID admin, maka gagal login. Maka suruh dia login. Maka suruh dia login. Nah, berarti jika itu kan if, tidak itu kan tanda seru, ada itu kan iset ya. Atau jika tidak ada, berarti kan kosong ya. Jika tidak ada dollar session, yang sessionnya itu namanya adalah, berarti pakainya get ya. Get ID admin. Nah, maka ya ini tuh redirect, return, redirect panah kanan to, ini redirect kurung buka kurung tutup, redirect to URL login. Tapi di sini tambahkan pesan gagal ya. Berarti dollar session set flash data, namanya ini ya pesan gagal, you must login atau Anda harus login. Nah, berarti kalau semisal ini saya refresh, harusnya nyuruh, terpental ke halaman login ya. Coba kita refresh. Oke, sebentar. You cannot use ESET. Oke, sebentar. Berarti ini harus kita ganti. Sorry. Berarti jika tidak kosong. Nah, berarti kan jika tidak kosong, salah. Jika empty gitu aja ya. Coba ganti jadi empty. Nah, jika kosong data session. Save, lihat hasilnya. Nah, Anda harus login gitu. Jadi nggak ada tuh sekarang penyusup yang masuk ke URL admin/dashboard tanpa dia itu nggak login gitu, tapi kok masuk. Nah, itu sudah kita proteksi. Coba kita login ya. Jangan-jangan sudah berhasil login tapi malah disuruh keluar gitu. Oke, berhasil ya. Enggak ya. Aman berarti ya. Logout. Oke, kalau langsung diakses admin/dashboard. Oke, jalan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk materi login, logout, dan proteksi ya. Nah, silahkan dipraktekkan bila ada kesusahan nanti WA aja nggak apa-apa. Atau ada yang kurang jelas boleh WA. Silahkan. Nah, ini script untuk proteksinya ya. Terus yang logout tadi ini. Nah, oke, silahkan dikerjakan dulu. Monggo.